Bisa dipanggil dengan siapa? Bisa Vica, bisa Ica, Kak. Oke, baik Mbak Isya. Mungkin sebelum dimulai sesi interviewnya, mungkin sebelumnya dari saya sendiri mungkin izin untuk recording percakapan kita terlebih dahulu ya Mbak. Baik, Mbak. Sebelumnya layar saya sudah terlihat. Sudah. Oke, baik. Mungkin jika sudah saya izin untuk recording percakapan kita ya. Siap, Kak. Recording in progress. Oke, baik Mbak Ica, mungkin sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya dan saat ini perkenalkan terlebih dahulu, saya Felista dari tim rekruter Hush Micro. Dan hari ini kita akan diskusi singkat selama 10-15 menit saja. Dan sebelum dimulai juga saya mempersilahkan dari Mbak Ica sendiri bisa mulai memperkenalkan diri terlebih dahulu secara singkat saja seperti apa untuk background, experience, dan juga day-to-day-nya. Untuk perkenalan atau introduction-nya mohon menggunakan bahasa Inggris jika tidak ada kendala dengan bahasa Inggris ya. Dipersilakan ya Mbak. Okay, sebelumnya thank you for your opportunity. I'm Raficha, performance marketing with over 2 years of experience in agency and startup environments. My main focus in paid advertising and lead generation, especially optimizing campaign to drive revenue impact. In my last role, I reduced CAC by 35% and achieved up to 6 times ROAS. And through Meta, TikTok, Google, and LinkedIn optimization and close collaboration with the sales team. And I'm right now looking to growing in B2B SaaS company like Hush Micro. And yeah, for my experience, I have a lot of experience, such as in my last experience in WhatsApp Digital Indonesia. For the in WhatsApp Digital Indonesia, client will struggle with fragment campaign that is across platform, making it possible for C-level execution to understand true ROI from their to thrive a monthly ad spend. The Golden Sandwich campaign were actively driven revenue conversation. And in my text in here, I need to develop a comprehensive attribution system that's constant output at media activation to actual revenue outcome, provides clear visibility for activation decision making, and optimize cost efficiency. And yeah, I develop cross-platform attribution models that track our customer journey from initial touch point to final conversation across all platforms. I create automated dashboard using advanced analytic tools and implement weekly stakeholder reporting system. And yeah, I also establish systematic process to data collection analysis and insight generation to ensure consistent reporting quality. And yeah, for the result, I successful reduce customer acquisition cost or CAC by 35% and while providing C-level execution with crystal clear ROI visibility. This enable data-driven budget reallocation, improving overall marketing efficiency by 35%, and giving clients the confidence to increase their advertising investment based on performance metrics. And yet, for those in paid advertising, I usually using Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, and LinkedIn Ads Manager for the analytic and tracking. I'm using Google Analytics 4 and Looker Studio for performance monitoring and reporting. For CRM and email marketing, I'm familiar with HubSpot for lead management, segmentation, and nurturing. And yeah, I also using tools like Meta Library for competitor research and automation tools for campaign optimization. Finish. Oke, baik sudah selesai Mbak. Sudah, Kak. Oke, baik. Terima kasih banyak Mbak atas perkenalan yang singkat. Mungkin untuk saat ini akan ada beberapa pertanyaan sesi interview dari saya dan mungkin nanti bisa direspon menggunakan bahasa Indonesia saja ya Mbak ya. Mungkin untuk pertanyaannya mungkin saya izin make sure terlebih dahulu. Mungkin tadi untuk channelnya sendiri sudah disebutkan ya ada Meta Ads, TikTok Ads, Google Ads, LinkedIn Ads, dan mungkin apakah betul Mbak? Iya, betul, Kak.
Oke, baik. Mungkin jika betul untuk saat ini, mungkin akan ada beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin saya izin bertanya terlebih dahulu, spesifiknya terkait Meta Ads dan juga TikTok Ads. Mungkin untuk Meta Ads-nya terlebih dahulu, mungkin dari Mbaknya sendiri, apakah sudah pernah menjalankan untuk objektif campaign-nya dari funnel apa saja? Mungkin saya jabarkan terlebih dahulu ya untuk tiap funnelnya, apakah di top funnel awareness, ini untuk matriksnya ada impression, reach, dan juga frekuensi atau mungkin di mid funnel engagement untuk matriksnya ada CTR, CPC, dan juga engagement rate atau mungkin di lower funnel conversion ya untuk matriksnya ada lead, CVR, CPA, dan juga ROAS. Mungkin untuk meta ads terlebih dahulu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu ya Mbak ya sebelum saya jabarkan untuk funnel dari TikToknya sendiri. Oh, oke Kak, kebetulan untuk apa namanya setiap masing-masing platform itu sendiri, baik itu Meta, TikTok, Google ataupun yang ini tuh kebetulan saya sudah pernah menghandle akun di beberapa platform tersebut. Nah, untuk yang funnelnya yang mana aja kebetulan untuk yang Kakak sebutkan seperti impression, our impression, CAC dan segala macam itu kebetulan sudah pernah pegang juga Kak semuanya. Udah pernah handle semua itu. Oke, baik. Berarti kalau misalnya saya simpulkan untuk metanya sendiri memang dari Mbaknya sudah menjalankan untuk di tiap funnel dan juga matriksnya ya Mbak ya? Iya betul Kak. Oke, baik. Mungkin untuk TikToknya sendiri, mungkin untuk dari Mbaknya apakah sudah menjalankan di semua funnel juga? Mungkin saya jabarkan terlebih dahulu ya untuk memastikan terlebih dahulu. Mungkin untuk funnelnya ada awareness, untuk objektifnya ada impression dan juga reach, atau mungkin di engagement ada engagement rate, CTR dan juga CPC, atau mungkin di conversion ya ada lead, CVR, CA dan juga ROAS, dan juga ada supporting ya. Ini untuk matriksnya ada followers growth dan juga retention rate. Mungkin dari Mbak sendiri mungkin seperti apa untuk TikTok? Oh, oke untuk yang kebetulan untuk yang TikTok dari kakak yang sudah disebutkan kebetulan sudah apa namanya pernah handle keseluruhan tapi untuk uh, mostly yang saya handle itu yang kakak sebutkan dari yang pertama kedua dan juga yang paling terakhir itu kak. Oke, baik. Berarti untuk Meta dan juga TikTok memang dari Mbak sudah pernah menjalankan semua kanalnya ya Mbak ya? Betul. Oke, baik. Mungkin untuk sejauh ini dari Meta dan juga TikToknya saja ya, mungkin untuk spesifiknya sendiri, untuk achievement yang Mbak sudah jalankan, mungkin tadi sudah sempat dimention juga ya di perkenalan, mungkin bisa diulang kembali Mbak untuk achievementnya sendiri, mungkin seperti apa dari Mbaknya sendiri? Oh, oke baik. Untuk di achievement sendiri, untuk kalau di Meta Ads sendiri biasanya tuh saya tuh sudah pernah mengefisiensikan budget yang mana mengefisiensikan budget dan juga menurunkan seperti CPR dan yang lain-lainnya. Dan untuk di apa namanya di TikTok pun sama menurunkan efisiensi budget juga itu sendiri dan juga meningkatkan followers itu di TikTok itu juga pernah dan untuk di masing-masing seperti Meta itu sudah pernah kayak menggunakan retargeting itu sendiri Kak. Oke, baik. Mungkin untuk persentase lebih detailnya mungkin dari Mbaknya, mungkin apakah ingin dijelaskan kembali atau bagaimana Mbak? Oh oke, untuk CAC-nya sendiri biasa saya pernah achieve di 35% dan untuk apa namanya ROAS-nya di 6% dan untuk efisiensi budget keseluruhan itu sebesar 25%. Oke, baik. Jadi ini untuk Meta atau mungkin untuk TikTok Mbak? Untuk metanya sendiri. Oke, baik. Mungkin untuk TikToknya sendiri mungkin apakah ada atau sudah cukup? Sudah cukup Kak. Oke, baik. Mungkin untuk saat ini dari Mbaknya apakah sudah pernah yang namanya menggunakan email marketing? Kebetulan kalau untuk email marketing lebih familiar ke HubSpot aja Kak. Oke, apakah sudah pernah menggunakan atau hanya familiar saja, Mbak? Pernah menggunakan tapi jarang. Oke, baik. Mungkin pada saat itu ya, mungkin pernah menggunakannya untuk kebutuhan apa saja, Mbak, untuk email marketingnya? Apakah untuk newsletter atau mungkin reactivation dan juga promosional? Untuk promosional dan juga newsletter saja Kak. Oke, baik. Mungkin untuk target karir Mbak ya dalam 3 sampai 5 tahun ke depan, mungkin share planning dan juga gambarannya mungkin dari Mbaknya sendiri seperti apa? Mungkin untuk share planning
5-10 tahun ke depan, tentunya saya kan saat ini masih merambah menjadi di scope paid advertising, kemungkinan juga masih tetap sama align di paid advertising, tapi mungkin lebih ke lebih belajar ke teknikalnya sendiri, karena kan di paid advertising itu ada yang nama kayak UTM dan pixel. Nah, untuk UTM dan pixel sendiri, kalau UTM itu dan pixel menurut saya tuh kayak lebih ke teknis, dan biasanya itu teman-teman yang kayak teknik seperti teknik informatika dan yang lain-lain itu yang biasanya lebih menguasai daripada orang-orang yang non teknik seperti saya. Dan mungkin untuk beberapa tahun ke depan minat lebih ke sana mempelajari hal-hal teknisnya, dan juga mungkin ingin mencari roles juga yang lebih tinggi, seperti bisa menghandle teman-teman juga gitu, menghandle tim seperti itu. Oke, baik. Untuk saat ini mungkin saya izin bertanya terkait gaji ya. Mungkin untuk gaji terakhir waktu saat ini mungkin ada di angka berapa, dan juga untuk ekspektasi gaji Mbak. Mungkin untuk posisi ini Mbak memposisikan ada di range berapa? Oh, oke. Untuk kelas salary saya itu ada di 9 juta dan itu sudah bersih. Dan untuk untuk ekspektasi gaji saya untuk di sini, saya terbuka untuk negosiasi juga terkait salary dan menyesuaikan dengan tanggung jawab serta scope roles yang ada di Hasmikro itu sendiri. Tapi setahu saya dan berdasarkan riset dan pengalaman saya di paid advertising dan juga B2B lead generation, saya memiliki ekspektasi gaji di range yang kompetitif, tapi juga lebih memprioritaskan growth, learning, dan impact di Hasmikro itu sendiri. Oke, baik. Mungkin untuk saat ini Mbak, mungkin kalau misalnya saya tanyakan kembali ya terkait angkanya, mungkin dari Mbaknya apakah sudah ada angka spesifik untuk ekspektasi salary-nya? Kalau dari saya sendiri belum ada, Kak. Oke, baik. Untuk saat ini domisili dari Mbaknya sendiri di mana? Di Jawa Timur. Oke, baik. Mungkin saya ingin memberikan informasi yang Mbak, yang bahwa kantor kami ini ada di Jakarta Pusat, tepatnya di Petujuh Gambir. Dan saya melihat untuk domisilinya saat ini di Jawa Timur, apakah dari Mbak yang bersedia untuk relocate ke Jakarta? Bersedia, Kak. Oke, baik. Mungkin jika bersedia, mungkin untuk saat ini sesi interviewnya sudah selesai, Mbak. Jadi nanti mohon ditunggu saja by WhatsApp sekitar 2-3 hari kerja. Dan nanti jika 2-3 hari kerja dari kamu sendiri belum mendapatkan informasi apapun dari kami, artinya mohon maaf sekali untuk Mbak Ica sendiri belum bisa kita lanjutkan application-nya ke tahapan selanjutnya. Dan untuk saat ini, karena sudah selesai sesi interviewnya, sebelumnya terima kasih banyak ya atas waktunya. Dan saat ini saya izin akhiri sesi interviewnya. Selamat pagi dan selalu selamat beraktivitas kembali, Mbak Ica. Ya, terima kasih, Kak. Izin